Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-1. Saya membaca ayat 8, saudara membaca ayat yang ke-9. Tetapi tentang anak, dia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Sekali lagi saya membaca, saudara perhatikan satu kalimat yang saya akan ungkapkan setelah saya baca. Engkau mencintai keadilan dan engkau membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Atau terjemahan lain, ya Allah, engkaulah Allah yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itulah sebabnya Allahmu mengurapi engkau dengan minyak kesukaan, lebih daripada mengurapi teman-temanmu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pembacaan kitab dan pengertian firman yang Tuhan akan karuniakan kepada kami pada pagi ini. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan kebenaran, akan bekerja di dalam hati kami untuk membawa kami masuk ke dalam kelimpahan pengertian komprehensif akan firman Tuhan yang demikian limpah, demikian kaya, dan demikian ajaib adanya. Dengar doa kami supaya kami boleh makin lama makin memiripi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Putra Allah yang mulia. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap jiwa yang datang padamu pada pagi ini di dalam tangan-Mu. Bekerjalah seturut apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam ayat yang kita baca adalah satu-satunya tempat di mana orang yang benci dipuji oleh Tuhan. Orang yang penuh dengan kebencian diberikan sukacita oleh Tuhan. Diurapi dengan minyak sukacita oleh Tuhan karena dia benci. Ini aneh sekali. Ini hampir tidak terjadi. Orang yang penuh dengan kebencian itu biasanya tidak disenangi oleh Tuhan. Tetapi justru kebencian Kristus, inilah kebencian yang suci. Ini pengkudusan emosi, satu-satunya macam benci yang disenangi oleh Tuhan, yaitu benci kefasikan, cinta keadilan. Saudara-saudara, ini yang menjadi tema pagi ini, kebencian yang suci. Saudara-saudara sekalian, kita telah membicarakan tentang firman Tuhan berkali-kali di sini, dan kita telah membicarakan hal-hal yang penting sekali mengenai emosi orang Kristen. Dan hari ini kita akan memikirkan tentang kebencian. Saudara-saudara sekalian, kebencian merupakan suatu hal yang kita alami sendiri. Setiap orang sejak kecil kita tidak terlalu mengerti kebencian, tapi pengalaman hidup kita makin lama makin banyak, makin lama makin mahir. Kita bukan sedang mengerti apa itu benci, bahkan kita melibatkan diri di dalam kebencian. Lalu kebencian itu mungkin bertumbuh di dalam hati kita sebagai satu bibit yang terus menjadi besar, terus berakar, dan akhirnya mungkin menjadikan kita orang yang sangat kejam, sangat tidak berperi kemanusiaan, dan akhirnya menjadi perusak di dalam hidup diri sendiri, maupun perusak untuk hidup orang lain, dan perusak di dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja yang seharusnya penuh dengan cinta kasih. Apa sih sebenarnya benci itu? Mengapa sih ada benci di dalam hidup manusia? Dan benci sesungguhnya itu berfungsi atau tidak? Jikalau benci itu tidak perlu, mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia dengan keadaan yang tidak mungkin membenci, hanya mungkin mengasihi saja? Jikalau benci itu perlu, di dalam hal apakah kita perlu benci? Saudara-saudara, benci merupakan satu hal yang dimiliki oleh Kristus.
Itu sebab kebencian, membenci sesuatu, itu tidak bisa dikatakan tidak perlu. Karena waktu anak Allah berada di dunia pun, dia sendiri mempunyai benci, mempunyai kebencian. Sehingga kebencian merupakan suatu hal yang sekaligus berada di tengah-tengah emosi manusia, dengan kasih yang menjadi suatu hal yang penting. Kasih dan benci dua itu sejajar. Kasih dan benci dua itu seimbang. Kasih dan benci dua itu berada di dalam satu emosi. Dan emosi yang memiliki kasih tak mungkin menghindarkan diri daripada mempunyai benci. Emosi yang mempunyai benci tak mungkin menghindarkan diri daripada mempunyai kasih. Sehingga kasih dan benci seperti dua aspek daripada sesuatu esensi. Sehingga benci tidak lepas dari kasih, kasih tidak lepas daripada benci. Bolehkah kita minta supaya Tuhan singkirkan yang separuh itu dan sisakan yang kasih saja? Bolehkah kita minta kita hanya mempunyai kasih dan tidak mempunyai benci? Saudara-saudara, tidak bisa. Tuhan Allah pun sendiri mempunyai emosi yang mempunyai dua aspek ini. Allah benci dan Allah kasih. Our God is love. Our God is also a consuming fire. Allah itu kasih adanya. Allah itu juga adalah Allah merupakan api yang menghanguskan. Allah adalah Allah yang membasmi, mendestruksikan, mendestroy, menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak. Di sini mempunyai sesuatu unsur kebencian yang harus menjadi tindakan untuk menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan substansi Tuhan Allah sendiri. Dan di situ mengandung aspek yang lain, yaitu cinta kasih. Sehingga bencinya itu mutlak, kasihnya juga mutlak. Kalau demikian kita mempunyai benci itu tidak salah dong. Bolehkah kita berdoa, Tuhan singkirkan semua kebencian dari hati saya, supaya saya tidak pernah membenci, tidak pernah bisa benci lagi. Tidak bisa. Saudara-saudara, benci itu bukan saja ada sebagai fakta. Benci itu perlu, dan benci itu mutlak perlu, karena dirinya Allah pun ada bencinya. Kenapa sih patung khotbah seperti ini ya? Biasa orang mengatakan mari kita mengasihi. Kita harus membedakan benci di dalam aspek-aspek. Bagaimanakah terhadap objek apa kita benci, terhadap objek apa kita tidak boleh benci. Nah, itu yang harus dipelajari. Di sini dikatakan Yesus Kristus dipuji. Hei Allah, ya Allah, Engkau adalah Allah yang mencintai keadilan, dan Engkau adalah Allah yang membenci kefasikan. Maka Allahmu mengurapimu dengan minyak surgawi. Ini adalah ayat Tritunggal. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, Allah Bapa mengurapi Anak dengan Allah Roh Kudus. Semua Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Allah Anak mempunyai emosi yang suci seperti emosi Allah Bapa. Maka Allah Bapa memberikan emosi yang suci, diberikan lipat ganda kenikmatannya dengan Allah Roh Kudus. Engkau biasanya tidak lihat ada Allah, istilah Allah Tritunggal di ayat apapun, halaman apapun. Tapi Alkitab penuh dengan wahyu Tuhan yang di dalam mengisi rahasia Allah Tritunggal. Ya Allah, ini adalah ditujukan ke Kristus. Karena di dalam ayat sebelumnya mengatakan mengenai anak, dia berkata. Jadi Allah Bapa berkata kepada Allah Anak, aku sangat senang kepadamu. Anak yang dipuji oleh ayah itu anak yang mengerti isi hati Tuhan. Kadang-kadang kita berkata kepada anak kita, aku sangat bangga mempunyai anak seperti kamu. Karena engkau mengerti isi Bapa. Engkau meneruskan apa yang Bapa inginkan. Engkau betul-betul mencapai apa yang Bapa harapkan daripadamu. Engkau sudah mempunyai target yang benar. Aku melihat engkau mengejar target itu. Aku senang. Bapa menikmati anak. Demikian Allah Bapa menikmati Allah Anak. Dan berkata, hei anakku, engkau begitu suka kepada keadilan. Engkau begitu benci
kepada kefasikan. Ya Allah, itulah sebab Allahmu mengurapi engkau dengan minyak surgawi, minyak sukacita, yaitu Allah Bapa mengurapi Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memenuhi Yesus Kristus dengan apa? Dengan sukacita, emosi lagi. Membenci dan mengasihi itu emosi. Penuh sukacita itu emosi. Jadi Allah kita bukan Allah seperti orang-orang teolog yang sangat rasional dan over-rasionalisasi. Seolah-olah di dalam kekristenan tidak ada emosi. Salah. Itulah bedanya reform dan reform injili. Itulah bedanya orang reform yang sangat ketat tetapi tidak pernah mempunyai aspek-aspek kenikmatan emosi. Saya berani mengatakan saya orang yang sangat rasional. Saya juga orang yang sangat emosional. Pada waktu saya menciptakan lagu, emosi saya keluar. Pada waktu saya khotbah, emosi dan rasio keluar. Pada waktu memutuskan sesuatu melakukan, emosi, rasio, dan kemauan tiga-tiga keluar. Kadang-kadang orang itu hanya insist atau berat di dalam satu aspek saja. Tapi di dalam pelayanan saya tiga-tiga ini sering keluar menjadi satu. Sehingga waktu engkau menganalisa apa yang saya khotbahkan, itu semua kalimat-kalimat sesuai dengan jalannya logika. Tapi saya begitu entusias menyampaikan, bukan menyampaikan seperti mengajar teori. Saya menyampaikan dengan satu emosi penuh untuk masuk ke dalam kebenaran yang saya percaya, saya jalankan, dan saya cinta dan saya beritakan. Nah itu bukan saja sesuatu yang saya lakukan seperti hanya dua ini saja. Saya mengharapkan apa yang saya katakan boleh menjadi sesuatu yang diterima oleh pendengar saya. Di situ kemauan menginginkan kemauan takluk kepada kemauan Tuhan Allah itu nonjol. Nah ini mungkin salah satu hal yang sulit anak muda yang mau melayani Tuhan meneruskan di dalam ketiga aspek ini. Sekali lagi saya berkata, jikalau kita hanya mengerti secara akademis firman Tuhan, belajar teologi selesai berdiri, lalu memberikan doktrin-doktrin yang rasional, tapi dirimu tidak terjerumus di dalam cinta kepada kebenaran dan mau menjalankan kebenaran, maka kita sulit membangun gereja secara stabil dan sehat. Saudara-saudara sekalian, Allah Bapa mengatakan kalimat puji-pujian kepada Allah Anak. Mengenai anak dikatakan di Alkitab, ya Allah, God, Dia adalah Allah. Anak itu Allah. Anak Allah itu Allah. Sama seperti anak manusia itu manusia. Karena esensi sifat hidupnya sama. Engkau mencintai keadilan, engkau membenci kefasikan. Jadi engkau mempunyai emosi yang begitu jelas. Engkau mempunyai arah emosi yang begitu penting, begitu jelas. Yang dicintai itu adalah keadilan, yang dibenci itu adalah kefasikan. Di sini tidak dikatakan engkau mencintai kebenaran. Bukan dikatakan engkau mencintai akan harta benda. Engkau mencintai manusia. Engkau mencintai apa? Engkau mencintai satu prinsip. Prinsip itu adalah sifat moral ilahi sendiri. Engkau mencintai keadilan. Engkau membenci kefasikan. Emosimu telah menjatuhkan diri di dalam aspek-aspek yang begitu hebat. Engkau membenci kefasikan, engkau mencintai keadilan, maka Allahmu Bapa mengurapi engkau dengan sukacita. Dipenuhi lagi dengan emosi. Jadi emosi yang benar diberikan satu imbalan emosi. Ini emosi yang suci luar biasa. Sukacita. Sukacita berarti orang yang mencintai keadilan, bukan mencintainya akhirnya menjadi kesusahan, menjadi kesukaan. Bukan berarti orang yang membenci kefasikan akhirnya sudah membenci kefasikan sendiri, berada jeremus di dalam kebencian akhirnya menjadi susah payah. Tetapi sukacita. Nah kalau sukacita sudah diberikan sebagai urapan surgawi, maka emosimu tadi akan menikmati penyertaan, menikmati kelimpahan, menikmati akan sesuatu imbalan yang menjadi ringan sekali. Orang yang membenci kefasikan dia harus berjuang. Di dalam perjuangan itu merasa berat sekali. Di dalam berat itu dia rasa susah sekali. Karena sambil membenci, sambil mendapat perlawanan, sambil membenci, sambil mendapat perjuangan yang sengit, sambil benci, sambil dia merasakan diri terikat di dalam satu tugas yang berat, tetapi sulit lancar. Saudara-saudara,
Engkau membenci korupsi, basmi korupsi. Kalau engkau basmi korupsi, engkau akan menghadapi koruptor. Engkau menghadapi koruptor, engkau akan dibenci mereka juga. Karena engkau membenci korupsi, maka mereka akan mengganyang engkau. Di situ engkau merasa berat sekali melakukan sesuatu tugas sesuai dengan apa yang engkau inginkan di hati. Dan di situ bebannya sukar sekali. Tetapi Tuhan Allah justru berjanji, emosi yang benar akan diberikan emosi kenikmatan. Saya memikirkan ayat-ayat seperti ini, makin lama makin rasa berbeda sekali Alkitab dengan ajaran-ajaran di dunia. Orang di dunia kalau sudah benci, hidupnya pahit. Sudah pahit, tidak ada sukacita. Dan dia kalau mau sukacita yang palsu, caranya ada membunuh orang lain. Itu benci. Kalau orang penuh dengan benci, maka dendam itu akan menjadi kelakuan untuk membalas. Dan kelakuan membalas itu akan menjadi destruksi. Dan destruksi itu akan menjadikan kepahitan dan kerugian bagi orang lain, juga bagi sendiri, sehingga tidak ada kenikmatan. Tetapi di sini dikatakan kebencian semacam akan diimbali dengan sukacita. Ini yang heran, bukan? Ada semacam kebencian yang akibatnya adalah Tuhan memenuhi dengan sukacita. Engkau menikmati sukacita. Makin engkau benci kefasikan, makin engkau sukacita. Makin engkau mencintai keadilan, engkau makin sukacita. Sehingga emosi itu diimbali dengan emosi yang lain. Nah, ini adalah firman Tuhan. Yesus Kristus di dunia tidak pernah mempunyai musuh. Jadi dia tidak pernah membenci musuh. Bahkan dia mengajar, kasihilah musuhmu dan doalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kalau demikian, Yesus benci apa? Yesus membenci kefasikan, bukan membenci orang fasik. Nah, ini saudara-saudara, ini perbedaannya. Benci dosanya, bukan benci orangnya. Semua 1, 2, 3. Bukan benci orangnya, benci dosanya. Nah, di sini kita melihat bagaimanakah menimbang, bagaimana mengevaluasi rohani dan taraf iman seseorang. Kalau dia mempunyai kebencian, kebencian itu ditujukan kepada orang ini rohaninya belum matang. Kalau kebencian dituju kepada dosa, orang yang dia tidak sedang tetap, dia mengetahui dia berdosa, dia tetap mencintai dia secara dasar rohaninya. Ini orang mati. Di situ, saudara-saudara, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Mari kita belajar dari Tuhan. Mari kita makin maju untuk sesuai dan mirip dengan Sang Pencipta dan Penebus kita. Di dalam hati kita adakah orang kita benci? Kalau ada, tanya kenapa benci dia. Bukankah dia juga sasaran yang diselamatkan oleh Tuhan? Bukankah Kristus juga mati bagi dia? Jikalau Kristus mengasihi dia, bahkan mau mati bagi dia, dan engkau membenci dia, mengharapkan dia mati, engkau apakah benar-benar murid Yesus Kristus? In the true believer, there's no enemy in his heart, in his spirit, in his mind. Tidak ada musuh. Tidak ada orang seharusnya menjadi musuh kita. Tidak ada orang seharusnya menjadi target, menjadi sasaran dari kebencian kita. Orang Kristen yang menamakan diri anak Allah tidak berhak, tidak seharusnya, tidak boleh ada kebencian terhadap siapapun di dalam dirinya, kecuali kadang-kadang membenci diri karena dosa. Nah, ini ayatnya ada di 2 Korintus. Sehingga kadang-kadang engkau menimbulkan satu kebencian terhadap diri, penyesalan terhadap diri. Itu malah dikatakan, saudara-saudara sekalian, terhadap orang lain belajar tidak membenci siapapun, hanya benci dosa dan kesalahan yang ada pada dia. Bedakan. Seorang ibu gendong anaknya, sini, mukamu kotor sekali. Lalu mencuci mukanya. Waktu cuci, kotornya dah hilang. Ibu bilang tunggu sebentar, pakai sabun, cuci lagi, mukanya tetap kotor dah hilang. Ibu bilang kena apa ini? Itu bukan kena debu, itu bukan kena barang biasa, bukan kena tinta, itu kena tir atau kena itu aspal yang keras, itu kotornya. Jadi ibu mulai pakai anduk gosok mukanya supaya cepat-cepat kotornya hilang. Waktu dia gosok keras, anak itu dicuci muka nangis. Karena apa?
Dia tidak bisa membedakan ibu sedang menyiksa dia atau membersihkan dia. Ibu mau membuang kotoran yang berada di mukanya, bukan mau menggosok supaya kulitnya sakit. Tapi anak itu tidak bisa membedakan. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat dari ilustrasi ini. Waktu engkau mendoakan orang lain, engkau tidak senang sesuatu yang ada pada dia, jangan sekaligus menjadikan dia rasa engkau tidak senang kepada dia. Nah, kadang-kadang kerohanian kita belum sampai taraf itu. Kita benar-benar bukan saja tidak senang dosanya orang, kita tidak senang orangnya. Ini tidak hak, tidak berhak kita. Kita tidak berhak tidak senang orang siapapun. Saya tidak senang orang itu. Karena apa? Karena dia begini. Kalau gini, begininya yang tidak disenangi bukan orangnya. Orangnya tetap harus dicintai. Ayo semua, 1, 2, 3. Oh, tidak berani ngomong. Karena engkau tidak senang orangnya kok. Orangnya tetap harus dicintai. Tapi dosanya yang kita benci. Nah, itu baru menganggap kita mirip Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah dia membenci orang. Dia penuh dengan cinta kasih. Dan kasihnya itu mempunyai satu dasar prinsip mencintai keadilan. Saudara-saudara, mencintai keadilan. Mencintai keadilan sebagai satu prinsip dasar. Dari situ baru kita bisa membedakan. Orang itu harus kita bagaimanakan. Kita doakan. Kita minta doa syafaat bagi dia. Kita berdoa bagi dia sebagai mediator. Kita minta Tuhan mengampuni dosanya. Tetapi kita tetap mencintai orang. Saudara-saudara, di dalam benci timbul dalam hati kita itu selalu secara diam-diam. Engkau tidak sadar. Mulai bertumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya pelan-pelan menjadi sesuatu kekuatan yang besar sekali. Dan saya mengakui kebencian kadang-kadang mendorong orang untuk mengerjakan pekerjaan besar. Karena kebencian itu timbul kemarahan. Dan kemarahan itu menjadikan engkau mempunyai kekuatan luar biasa. Manusia biasanya tidak sadar berapa besar potensi sendiri. Sampai pada saat-saat kehormatan diri itu disadari, lalu dia mulai melepaskan kuasa di dalamnya. Dia mempergunakan potensi atau gudang energi yang ada di jiwanya. Di situ dia bisa melakukan hal yang besar. Tetapi kehormatan diri kapan disadar? Kehormatan diri selalu disadar pada waktu engkau dihina. Saudara-saudara, hal yang bikin engkau paling ingat seumur hidup adalah saat-saat engkau dipermalukan di hadapan umum. Saat-saat engkau dihina, saat engkau ditusuk dengan kalimat-kalimat yang begitu tajam, saat engkau dipermalukan, saat engkau diremet, disepelekan, saat itu engkau baru sadar, loh, saya ini kan manusia. Kenapa manusia kok boleh tidak hormati seperti itu? Bukankah dia juga manusia? Kenapa saya mesti kalah sama dia? Kenapa saya mesti hina? Mulai engkau menyadari akan kehormatanmu. Jadi saudara-saudara, jangan lupa, kalau engkau dipermalukan atau dinilai secara tidak sesuai dengan seharusnya, itu anugerah Tuhan. Dari sini aku belajar bagaimana untuk menghargai anugerah Tuhan. Bukan melalui itu benci seseorang. Kemarin ada seorang di Tiongkok telepon sama saya digini-gini, saya rasa tidak benar. Saya bilang, mesti terima kasih sama orang itu. Kenapa? Dia mempermalukan saya. Kenapa saya mesti terima kasih sama dia? Saya bilang, Tuhan memakai dia untuk membuat engkau sadar siapa engkau. Ini saya tidak pernah pikirkan. Patong, apa maksudnya? Tuhan melalui orang itu salah ngerti engkau, menyerang engkau, menghina engkau. Akhirnya engkau baru sadar engkau mesti koreksi dalam hal apa. Tetapi kalau memang dia kelebihan, engkau mengerti kehormatanmu itu harus bagaimana dipelihara. Melalui apa yang dia kerjakan secara tidak sadar, dia tidak tahu salahnya. Karena dia kira engkau yang salah. Akhirnya engkau bagaimana? Ya benar sih. Setelah itu saya belajar banyak. Nah itulah. Engkau berterima kasih sama orang. Ada satu orang yang tidak senang sama kamu. Minggu lalu seorang di Singapura berkata kepada saya seorang lesbian. Tapi waktu saya menyatakan cinta saya, orang itu tolak. Dan dia tidak senang sama saya. Engkau bersyukur kepada Tuhan, orang itu tolak. Sehingga engkau tidak jerumus lebih dalam ke dalam dosa. Saya susah sekali. Engkau tidak usah susah. Engkau harus berterima kasih.
Nah saudara, semua hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semua hal yang melukai kita, itu kadang-kadang anugerah Tuhan yang besar. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ini semua saya pikir secara balik. Ada seorang penganalisa di luar negeri. Dia mengatakan, when I listen to your preaching, you think antithetically. Pak Tong selalu berkhotbah dengan cara berpikir antitesis. Itu metode you. Saya bilang silakan analisa. Saya tahunya apa yang harus saya katakan di dalam sesuatu pengalaman yang saya bergumul di hadapan Tuhan. Saya bukan seorang yang terlalu rajin baca semua buku. Tapi saya adalah orang yang sangat rajin memikirkan segala aspek. Saudara-saudara, semua hal yang saya pikir ini penting. Saya pikir dari segala segi sampai antitesisnya semua beres. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau ada orang yang senang sama kita. Kita terima kasih kepada Tuhan ada orang melukai kita. Justru potensi kita, energi di dalam yang belum digali dan belum diperkembangkan, justru disentuh oleh penghinaan. Pada waktu orang menghina kita, orang mengejek kita, tidak peduli dia sadar atau tidak sadar. Kalau dia sadar, dia bertanggung jawab kepada Tuhan pada waktu dia hakim. Kalau tidak sadar, kita mesti mengampuni dan doa bagi dia. Itu tugas kita. Kalau orang itu sadar tidak sadar melukai kita sehingga kita rasa kehormatan kita itu sudah diganggu, disitulah kita sadar diri kita mempunyai potensi. Dan potensi-potensi itu dilepaskan, relief. Dilepaskan dengan sesuatu emosi. Mulai kita menggarap apa mungkin saya kerjakan. Nah saudara-saudara, di situ bahaya mulai keluar. Seseorang yang menyadari dia harus membalas dendam. Seseorang menyadari dia harus membenci orang lain. Biasanya dia tidak mempunyai kekuatan banyak. Saat dia sadar kehormatan diri diganggu, dia bisa melepaskan energi tenaga yang 2 kali, 4 kali, 10 kali lipat ganda dari biasa. Sehingga orang yang dihina mempunyai kemungkinan sukses lebih daripada orang yang dimanja. Orang yang dipermalukan kadang-kadang mempunyai sesuatu niat udah berjuang terus sampai akhirnya sukses. Malahan mereka yang lancar, yang disenangi, yang selalu mendapatkan perdamaian harmonis, tidak pernah mempunyai kesuksesan apa-apa. Tetapi kesuksesan itu harus dibagi, kesuksesan bagi dirimu atau kesuksesan bagi Tuhan Allah. Itu bedanya Kristen dengan non-Kristen. Seorang Austria, bukan orang Jerman, yang namanya Adolf Hitler, mungkin salah satu orang yang telah melepaskan tenaga energi spiritual di dalam diri dia yang sebegitu banyak di abad ke-20 karena benci. Orang seperti Idi Amin, seperti Hitler, seperti Stalin itu mempunyai benci lebih besar dari siapapun. Akibatnya adalah di dalam selama mereka hidup berpuluh-puluh juta orang harus mati karena kebencian mereka. Kekuatan yang lepas daripada hidupnya begitu besar sehingga akhirnya bisa mempengaruhi sejarah berpuluh-puluh tahun. Dengan satu zaman banyak orang takluk kepada dia. Orang semacam demikian menjadi diktator, menjadi penakluk banyak orang. Tapi menakluk orang dengan kuasa, ancaman dan penganiayaan, itu orang yang rendah. Menaklukkan orang dengan moral, dengan cinta kasih, dengan kesucian, dengan teladan yang anggun, itu orang yang tinggi. Saudara-saudara, di dalam peribahasa Tionghoa mengatakan ada 2 macam pemerintahan. Semacam pemerintahan itu jalan raja, semacam pemerintahan itu jalan bandit, atau jalan orang yang kasar, liar, buas, tetapi perkasa. Wang Tao dan Pa Tao. Yang disebut Wang Tao, the way of a king. Cara mendidik, cara memerintah dengan seorang yang bersifat raja. Jadi istilah raja di dalam peribahasa Tionghoa atau di dalam bahasa kuno itu bukan berarti kedudukan saja, tapi arti daripada sesuatu cara menguasai yang benar. Di zaman yang kuno sekali ada 3 raja Tiongkok. 1 Tang Yao, kedua Wu Shun, ketiga adalah Xia Yu. Ketiga orang ini adalah orang hebat sekali. Karena mereka itu mempunyai moral yang begitu tinggi sehingga makhluk yang
dipimpin oleh mereka, mengetahui selain dia tidak ada yang lain lebih cocok menjadi raja. Jadi waktu itu raja tidak turunkan kedudukan kepada anaknya. Ini aku. Orang bilang anakmu kan bagus, anakmu pintar juga, anakmu yang meneruskan. Dia bilang tidak. Saya menemukan ada yang lebih bagus dari anak saya. Kenapa mesti anak saya? Cari yang lebih baik. Siapa yang lebih pintar, lebih bermoral, mempunyai cinta kepada rakyat, biar dia meneruskan aku. Maka waktu Tang yang meninggal dunia, dia menunjuk adalah seorang yang nama Shun, bukan orang anak sendiri yang meneruskan. Ini dipuji-puji dalam sejarah sampai hari ini, bahwa dulu pernah ada raja seperti itu. Nah ini namanya Wang Tao. Tetapi setelah Syai dan keturunannya semua bilang, biar anaknya saja, orang papanya berjasa begitu besar, masa anaknya tidak meneruskan. Akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan. Pokoknya siapa raja, anaknya baik tidak baik, dia itu hak karena mempunyai darah biru, mempunyai darah aristokrat, darah raja. Lalu yang semua saya seharusnya menjadi raja, sembarangan menjadi direktor, itu mulai merusak politik. Itu namanya patau. Saudara-saudara, kebencian itu menyinggung perasaan sedalam hatimu, sekaligus menggugah kehormatanmu yang dirugikan. Akhirnya melepaskan tenaga, energi spiritual yang engkau tidak sadar. Maka kita mesti hati-hati dengan ada bibit kebencian yang timbul setelah kita mempunyai sebenarnya pengalaman tertentu. Dan pengalaman tertentu ini boleh dibagi beberapa macam. Misalnya pertama, engkau dirugikan secara fisik dan secara harta. Engkau benci sekali. Ada orang yang saya tidak mau menjadikan orang Kristen, saya tidak mau percaya Yesus, saya benci. Saya tanya kenapa? Karena orang Kristen menipu aku. Wah cilaka. Orang Kristen menipu engkau. Orang Kristen yang apa? Banyak orang menamakan diri Kristen, apalagi penipu, supaya mengatakan dia punya kalimat yang bisa didengar. Dia suka mengatakan saya ini Kristen kok, jangan takut. Saudara-saudara, karena orang Kristen menipu aku, orang Kristen menelan uangku, itu sebab saya tidak mau percaya Yesus Kristus. Nah dia sudah campur aduk dengan orang Kristen baik dan orang Kristen jahat. Campur aduk dengan harta dia dan jiwa dia. Campur aduk dengan Kristen dengan Tuhannya. Campur aduk semua. Dan inilah keadaan ketidakmahiran manusia, sehingga kalau sudah mempunyai pengalaman dirugikan, dia selalu langsung menimbulkan satu kebencian. Dan yang dibenci itu tidak dipisahkan, tidak dibeda-bedakan, langsung campur aduk. Mungkin engkau benci sesuatu atau benci orang karena orang itu pernah merugikan secara fisik, merugikan secara harta benda kepada engkau. Kedua, kita benci karena apa? Karena kehormatan kita, harkat, hak asasi manusia kita direbut. Pernah di Shanghai menimbulkan satu rasialisme. Mereka melawan semua orang barat. Karena apa? Karena di Shanghai itu ada daerah-daerah pinjaman orang Perancis, Jerman dan sebagainya. Pada waktu Tiongkok masih lemah, imperialisme memakai tempat-tempat yang paling baik untuk membangun tempat yang paling baik untuk mereka, dan orang Tionghoa tidak boleh masuk. Pernah terjadi di satu taman Shanghai yang dimiliki oleh orang Perancis. Orang Perancis itu sangat mengerti gardening. Jadi bagaimana bikin taman yang bagus, tanam apa, landscape-nya, semua itu adalah kelas utama. Kalau engkau pergi lihat Versailles, maka melihat itu istana-istana di Prancis, itu seperti Chateau de Chambord dan sebagainya. Pohon besar taruh di mana, kecil taruh di mana, semua ada aturannya. Sehingga melalui skala pohon bisa menimbulkan itu taman kelihatan besar atau kecil. Kalau tamannya kecil ditanam satu pohon beringin, bayangkan itu jadi apa? Ya. Kalau tamannya besar kali cuma tanam rumput, jadi apa? Orang Perancis mengerti di sini tidak boleh ada pohon itu, bagus luar biasa. Tetapi satu hari dipasang satu papan, orang Cina dan anjing tidak boleh masuk. Yang tidak boleh masuk dua macam, orang Cina dan anjing. Kenapa? Karena duta besar Perancis waktu masuk taman itu, di tengah-tengah jalan itu ada sesuatu yang turun dari pohon, kena mukanya. Dilihat umbel manusia.
Lalu dia lihat di depan ada seorang yang umpannya kena pohon. Maka turun kepada dia, jengkel sekali. Lalu dia menulis, orang Cina dan anjing tidak boleh masuk taman ini. Setelah dipasang papan itu, kelihatan mahasiswa itu benci luar biasa. Lalu mulai panggil mahasiswa yang lain, melihat foto, lalu bikin pers. Ribuan mahasiswa melawan orang Perancis dan membunuh beberapa. Karena apa? Benci. Saudara-saudara, kalau harta dirugikan menimbul benci. Kalau muka dirobek menimbulkan benci. Kalau dilakukan tidak adil menimbul benci. Setimbulkan benci, menggairahkan satu tenaga di dalam untuk melepaskannya menjadi sesuatu kekuatan untuk melawan, memusuhi. Itu timbul keresahan masyarakat. Ketiga, kenapa kita benci? Karena orang yang paling kita hormati itu dibunuh atau diejek oleh orang lain. Nah, ini menjadi salah satu sebab kenapa cerita silat di Tiongkok tidak habis-habis. Papa gua lu bunuh, oke. Anak gua bunuh lu. Setelah anak saya bunuh kamu, cucumu bunuh aku. Itu tidak habis-habis cerita silat, cerita balas dendam non-stop, itu namanya. Saudara-saudara, karena apa? Balas dendam. Jadi kalau orang yang saya hormati kamu berani bunuh, wah itu akan kampung dan kampung, suku dan suku, provinsi dan provinsi berperang besar. Kemarin Paus mengatakan, jangan memakai peperangan Irak menimbulkan satu perselisihan dan kebencian antara Kristen dan Islam. Kalimat itu bagus kan. Kadang-kadang melalui sesuatu yang terjadi, langsung kita menghasut supaya menjadi sesuatu isu daripada ras, daripada agama, daripada suku, dan daripada kebudayaan. Orang yang begitu hatinya jahat sekali. Kalau kebencian terjadi antara pribadi dan pribadi, diselesaikan. Dan barang siapa bisa memperdamaikan orang, orang itu disebut anak Allah. Nah ini Alkitab ya. Kalau engkau mampu memperdamaikan orang, engkau anak Allah. Gereja sangat memerlukan orang yang berperan seperti ini. Karena setiap orang yang mempunyai sifat yang sangat-sangat terbiasa dengan keadaan diri sendiri. Sehingga tidak biasa melihat cara orang lain. Caranya gini, tidak bisa. Dia lihat cara begini, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya tidak bisa toleran. Akhirnya satu dengan lain benci, bunuh dan sebagainya. Beritahu kepada dia, ini dari sudut yang berbeda. Waktu saya masih kecil, saya melihat satu buku lucu ya. Ada seorang Kalvari dari sini tempat ini, dan satu lagi yang dari tempat itu. Dua orang ini naik kuda sampai di tengah-tengah satu tempat. Lihat patung. Oh bagus ya patung besi ini. Setelah dia mengatakan kalimat, orang ini mengatakan, ngawur aja. Patung perunggu kok patung besi. Di mana matamu? Setelah dia marahin orang itu, matamu yang salah. Memang nyatanya patung besi kok. Dua orang mulai berkelahi. Makin lama makin keras terus. Akhirnya karena dua-dua itu adalah orang yang cavalry, yaitu orang yang naik kuda dengan senjata. Mulai perang. Sudah perang selesai ada seorang datang mengatakan, kenapa sih? Memang ini saya bilang ini adalah patung besi. Dia sengaja bilang patung perunggu. Memang ini patung perunggu. Dia sengaja bilang bertarung. Akhirnya sesudah selesai baru lihat memang patung itu sengaja dibikin separuh besi, separuh perunggu. Jadi orang dari sini lihat patung besi, lihat jujur kok. Dia tidak salah. Orang itu lihat perunggu juga jujur. Lalu dia, kenapa engkau melawan saya? Saya bilang besi, kenapa melawan? Mulai ngamuk, mulai marah-marah. Kenapa? Karena engkau cuma lihat separuh. Itu sebab kalau anak orang berselisih, jangan dengar sepihak. Sudah dengar sepihak, tidak dengar yang lain, engkau ikut tarung. Bodoh. Coba lihat ini memang besi, oh you betul juga, loh, kok dia betul saya salah, kok saya betul dia salah, kok diplomatis ya. Memang ada hal yang harus dilihat dari dua pihak. Nah ini memang tidak gampang. Kita belajar bagaimana memperdamaikan orang tidak gampang. Spinoza mengatakan perselisihan selalu terjadi karena orang yang memakai istilah yang sama mempunyai definisi yang lain. Saya kaget. Untuk saya mempelajari filsafat dia kaget.
Kok ini kalimat bisa muncul keluar ya? Betul. Akhirnya kita menemukan semua istilah essence yang dipakai di Kant. Itu artinya dengan substansi lain. Orang Jerman seperti Kant pakai istilah begitu teliti sehingga tidak akan campur baur. Itu kategorinya ini esensi, ini substansi. Kalau kita orang yang tidak belajar itu mengenai retorik, mengenai terminologi, kita ngawur pakainya. Inilah tujuannya, maka motif satu tujuan itu jauh 10.000 kilometer. Tapi kita ngomongnya campur baur karena kita tidak cara belajar, kita tidak didisiplinkan di dalam hal ini. Akhirnya saya menemukan semua istilah essence yang dipakai oleh Kant itu justru adalah istilah substansi yang dipakai oleh Spinoza. Baliknya, semua istilah substansi yang dipakai oleh Kant itulah istilah esensi yang dipakai oleh Spinoza. Jadi kalau engkau mempelajari filsafat mereka, oh ini yang kita bicara, oh ini substansi. Arti substansi dan Kant sama arti esensi di dalam Spinoza itu sama. Tapi arti daripada esensi di Kant sama substansi itu sama juga. Sehingga istilah yang sama dipakai beda sekali definisinya. Kalau orang ngomong-ngomong saya sudah ngerti. Tunggu sebentar, apa artinya? Kadang-kadang karena definisi tidak jelas, akhirnya kita menjadi bertarung. Mendamaikan orang. Itu berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang, karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Nah saudara-saudara. Tetapi kalau orang lagi selisih, engkau tambah lagi. Ayo, tambah lagi bensin sedikit. Ditambah lagi kayu sedikit. Kayu kering lagi. Apinya lebih besar. Engkau sedang, wah, engkau anak setan. Mau jadi anak Allah atau anak setan? Jawab. Kalau mau menjadi anak Allah, coba tanya, sudah berapa banyak orang berkelahi karena engkau ikut-ikut menghasut? Sudah berapa banyak orang yang menjadi harmonis, menjadi damai karena engkau ikut-ikut memperdamaikan. Kalau engkau menjadi anak Allah, belajar memperdamaikan, bukan merusak, bukan membenci, bukan membuat permusuhan, bukan memisahkan. Filosof Greka Empedokles yang menemukan seluruh dunia ada 4 unsur yang paling penting, yaitu api, air, angin, dan tanah. Ini tidak benar ya, tapi ini menjadi satu pelajaran penting dalam filsafat kuno. Dia mengatakan ini semua bisa diinteraksikan. Kalau api sama angin bersatu itu menjadi panas. Kalau angin sama air bersatu itu menjadi dingin. Tapi kalau api sama tanah bersatu itu menjadi kering. Tetapi kalau tanah sama air itu bersatu itu menjadi basah. Dan dia mempunyai pemutaran yang luar biasa. Dan dia mengatakan segala sesuatu tergabung dari, hanya tersimpul di dalam 2 prinsip. Pertama, menggabung atau memisah. Yang menggabung itu apa? Prinsipnya kasih. Yang memisah itu apa? Itu prinsipnya benci. Jadi seluruh dunia, seluruh sejarah, seluruh alam semesta hanya terdapat 2 prinsip, kasih dan benci, benci dan kasih. Di mana ada kasih, oleh mulai kumpul, berharmonis, berdamai, mulai menjadi besar. Di mana benci mulai retak, mulai berpisah, mulai menjadi terpecah belah. Itu saja. Gereja juga demikian. Mengenai 4 unsur saya tidak setuju. Tapi ada seorang Inggris namanya Turner memakai 4 unsur menjadi filsafat melukis. Kalau engkau pergi ke Tate Gallery di London, engkau melihat lebih dari 120 lukisan dari Turner. Semua memakai filsafat itu menjadi cara untuk gambar. Saudara-saudara, kasih mempersatukan, benci memperpecahkan, kasih memperdamaikan, benci memusuhkan, kasih mengharmoniskan, benci menjadi perceraian. Nah ini cuma 2 unsur ini. Nah Allah kita adalah Allah yang kasih dan sekaligus mempunyai kebencian. Kasih kepada apa? Benci kepada apa? Engkau bilang saya benci, memang betul saya dirugikan. Engkau bilang saya benci karena apa? Karena orang yang saya hormat itu sudah diremehkan oleh orang lain. Balas dendam. Keempat, benci timbul karena engkau tidak pernah mencapai target yang engkau tetapkan bagimu. Aku ingin mencapai ini. Sampai sudah dewasa, sampai sudah besar, dapat. Mulai benci. Sudah mulai benci, maka hidupnya mulai berubah. Saudara-saudara, jikalau seseorang
Dia ingin sekali menjadi kaya. Sampai umur 50-60 tidak menjadi kaya. Dia mulai benci semua orang kaya. Dia benci diri. Dan dia mulai hidup banyak kritik terhadap masyarakat. Semua tidak dianggap beres. Karena apa? Dia tidak mencapai target. Sehingga orang yang dia anggap tidak seharusnya kaya menjadi kaya. Dia akan berusaha untuk merusak namanya dan sebagainya. Benci itu bisa menimbulkan satu kekuatan destruktif yang luar biasa. Karena apa? Tidak mencapai target. Nah, manusia mempunyai target, menginginkan kesuksesan itu ada wajar. Ini sudah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Karena manusia dicipta menurut kesempurnaan Tuhan Allah. Sehingga ada peta dan konsep kesempurnaan yang mutlak dalam diri manusia. Di situ manusia mempunyai satu angan-angan, cita-cita, mempunyai target yang tinggi, itu lumrah. Tapi saudara-saudara, ability sama aspirasi kalau tidak seimbang, itu akan menjadi penjara diri sendiri. Orang mempunyai aspirasi yang besar sekali, mempunyai abilitas yang kecil sekali, tetapi dia tidak mencapai apa yang dia inginkan. Mulai dia membenci orang, dia membenci diri. Itu mempenjarakan diri, bodoh. Saudara-saudara, kita boleh berencana, serahkan Tuhan. Akhirnya capai tidak capai, tidak apa-apa. Daud menginginkan mendirikan bait Allah yang besar, tapi Tuhan tidak menginginkan. Tuhan mengatakan, tanganmu banyak darahnya. Biarlah anakmu Sulaiman yang membangun bait Allah untuk aku, bukan engkau. Dari situ kita belajar. Saya boleh mempunyai target, saya boleh mempunyai sasaran, tapi capai atau tidak capai serahkan Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kesusahan. Karena benci tidak mencapai sesuatu mengikat kita sebagai penjara. Terakhir, kita benci karena apa? Benci karena terlalu cinta dan akhirnya ditolak. Oh, ini adalah pengalaman yang lebih gampang kita ngerti, saudara-saudara. Kalau seseorang cinta sampai tidak ada, dia tidak bisa hidup. Akhirnya dapat dia menjadi lu yang tidak boleh hidup. Di tengah cinta dan benci itu hanya satu garis. Dan garis itu tidak ada besarnya, tidak ada lebarnya. Sehingga dari cinta menjadi benci gampang sekali. Dari benci menjadi cinta gampang sekali. Dari benci menjadi cinta itu gampang kalau mendadak sesuatu yang boleh mencapai kau inginkan itu terdapat. Tetapi kalau engkau akhirnya begitu cinta dan tidak mendapat, dari cinta menjadi benci itu lebih gampang lagi. Saudara-saudara, emosi itu satu hal yang betul-betul sangat besar dan tidak bisa diukur oleh logika. Pada waktu David Hume tua, dia mengaku satu hal, the nature is too strong for the principles. Bolehkah saya pakai prinsip-prinsip untuk mengukur seluruh alam semesta? Tidak bisa. Alam semesta itu terlalu strong, terlalu kuat untuk kita ikat dengan prinsip-prinsip. Lalu dari kalimat itu saya memikirkan lagi, life is too strong for logic, love is too strong for reasoning. Engkau kalau cinta seseorang, engkau mempunyai alasan cukup baru cinta, atau sudah cinta baru cari alasan? Ayo jawab, jujur. Kalau engkau cinta satu orang, engkau pikir dulu, analisa dulu, kasih angka semua. Oh, alasan cukup, saya boleh cinta dia. Atau cinta dulu baru cari alasan? Jawab. Analisa dulu, lupamu. Tidak ada itu. Arthur Schopenhauer mengatakan manusia didriven, manusia didorong oleh kemauan. Sudah kemauan menimbul emosi, sesuatu cari bantuan daripada rasio. Sudah jatuh cinta, sudah senang, sudah itu tertarik. Kenapa cinta dia? Gini loh, sebab berpikir lagi, bikin alasan. Rasiomu selalu menjadi budak kemauanmu. Maka manusia itu sebenarnya bukan orang pintar. Manusia adalah orang yang diikat oleh kemauan, dan kemauan itu mengarahkan seluruh hidupnya untuk sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau engkau sudah mau sesuatu, sudah memutuskan sesuatu, engkau cari alasan untuk supaya orang lain tidak berani debat dengan engkau apa yang engkau mau. Alasan-alasan itu adalah fungsi rasio yang menjadi budak kemauan. Ini menurut seorang yang bernama Arthur Schopenhauer.
Nah, hal ini yang menimbulkan the will of power daripada Friedrich Nietzsche, meneruskan akan pikiran bidang ini di dalam filsafat Jerman. Saudara-saudara sekalian, benarkah kebencian itu mempunyai kekuatan untuk mengatasi akan rasio kita? Benar. Dan kalau engkau sudah mencintai seseorang, orang itu tidak dengar engkau tidak betul mencapai apa yang engkau inginkan, engkau mengharapkan dia mati, engkau benci. Engkau melihat begitu banyak orang berani bunuh orang lain hanya karena yang dibunuh itu pernah dicintai tapi akhirnya kecewa. Kalau tidak pernah dicintai dan diganggu, yang sudah dicintai akhirnya menjadi kecewa, sudah kecewa timbul akan kebencian menimbulkan sesuatu pembunuhan luar biasa. Apalagi orang homoseks. Saudara-saudara, homoseks kalau sepihak akhirnya menikah, yang lain mau membunuh dia karena dia sudah tidak mungkin mendapatkan dia lagi. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan mempersamakan seks yang tidak beres dengan cinta yang murni. Karena orang homoseks itu menginginkan posesif seluruhnya. Kalau tidak dapat, dia akan hancurkan yang dia tidak dapat dan dia cintai. Ini semua adalah kejatuhan manusia menimbulkan kesulitan-kesulitan emosi yang luar biasa. Engkau bilang, saya manusia. Apa yang dikatakan tadi semua mungkin terjadi pada saya. Karena saya mempunyai emosi. Di dalam emosi ada dua aspek. Aspek cinta, aspek benci. Dan kebencian setelah kejatuhan Adam sudah melanda seluruh dunia. Bagaimana saya mengkuduskannya? Mari kita kembali mempelajari dari Yesus Kristus. Bolehkah kita mempunyai target yang tinggi? Boleh. Bolehkah kita mempunyai kemauan yang besar? Boleh. Bolehkah kita mempunyai ambisi yang sangat besar? Boleh. Tetapi semua itu ditaklukkan kepada prinsip yang pertama tadi. Hei anakku, engkau mencintai keadilan. Saudara-saudara, karena mencintai keadilan, maka engkau mungkin mengendalikan kebencianmu di dalam arah yang suci. Kalau engkau betul-betul menjaga, engkau mencintai akan keadilan sebagai prinsip dasar hidup. Dari situ yang harus dibenci itu apa? Pasti beres. Tetapi orang tidak bisa menggabungkan, tidak bisa mengharmoniskan ini. Selalu mereka menganggap diri sambil benci, sambil melakukan keadilan. Ini fatal sekali. Kenapa engkau begitu benci? Itu adil kan? Saya sudah melakukan keadilan. Tidak. Orang mencintai keadilan, dia akan membencinya dosa, bukan bencinya orang berdosa. Dia bisa memisahkan dengan baik sekali. Emosi itu menjadi dikuduskan oleh Tuhan dan dia dipisahkan. Yang saya benci bukan engkau. Yang saya benci adalah dosa yang ada padamu. Itu sama dengan cinta kasih. Aku datang kepadamu. Aku memberi penganjuran, memberikan penguraian. Hei saudara yang kekasih, tinggalkanlah dosa itu. Nah, ini cara yang benar. Tidak gampang loh saudara. Orang yang belajar mengenai IQ, saya ketakutan itu hanya menjadi satu pelajaran rutinitas, pelajaran teknik, pelajaran akademis. Di dalam kekristenan semua teori itu bukan teori-teori bikinan. Semua itu kebenaran yang dilaksanakan oleh Kristus. Di dalam iman Kristen, Yesus Kristus sendiri menjadi wujud daripada segala moral, pelaksana daripada segala ide, wahyu Tuhan Allah tentang kewajiban manusia secara wujud. Di dalam diri Kristus, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu merupakan wahyu Allah yang paling klimaks yang diberikan kepada manusia. Maka pada waktu kita melihat Kristus, kita bukan melihat saja seorang pengajar teori yang hebat. Kita melihat seorang kebenaran yang sedang hidup. Kita melihat seorang yang wujud daripada kebenaran itu sendiri, pelaksana dari kehendak Allah itu sendiri, memutuskan, mengutuskan, mewujudkan segala ide yang tertinggi di dalam apa yang sudah dialami di dalam hidupnya. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang mewujudkan kebenaran melalui pelaksanaan, bukan mengajarkan kebenaran melalui lidah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus sendiri melaksanakan, menjalankan, mengalami, mewujudkan, menghidupkan apa yang saya berani ngajar. Itu susah. Kalau engkau betul-betul mengasihi keadilan,
Di situ baru engkau bisa mengetahui apa yang harus kau benci. Benci kefasikan. Jadi di sini bukan mengasihi daging, mengasihi orang, mengasihi seks, mengasihi satu objek yang kelihatan melebihi dari mengasihi satu prinsip keadilan. Lalu engkau membenci, bukan membenci akan orangnya yang berdaging, yang berkarakter dan sebagainya, membenci kefasikannya. Ini Yesus Kristus. Karena engkau mengasihi keadilan. Dan karena engkau membenci kefasikan, maka Allah, yaitu Allahmu, oh God, you love the righteousness, you hate all the evil things. So you are God, God and you are God, God the Son and God the Father, anoint you with the oil of joy. Minyak kesukaan akan dituangkan kepadamu. Jadi Roh Kudus memberikan sukacita kepada orang yang mencintai keadilan, orang yang membenci kefasikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita hidup di dalam cinta yang beres. Hidup dalam benci yang suci. Tidak perlu menghilangkan kebencian. Tidak perlu menghilangkan kemarahan. Tidak perlu menghilangkan kecemburuan. Tidak perlu menghilangkan semacam dendam, dengki yang kita umumnya rasa itu jelek semua. Padahal itu perlu. Bolehkah saya dendam? Bolehkah saya benci? Bolehkah saya penuh dengan kecemburuan? Boleh. Asal diarahkan secara benar. To love what and whom God loves. To hate what and whom God hates. Mencintai yang dicintai oleh Tuhan. Membenci yang dibenci oleh Tuhan. Itu namanya sinkronisasi emosi. I synchronize my emotion with the emotion of my God. Tuhan ajarkan aku mencintai yang kau cintai. Ajarkan aku membenci yang kau benci. Sehingga cintaku, benciku, cemburuku, dengkiku, dendamku, sukacitaku dan semua kesenanganku itu berada di dalam yang kau senang, yang kau suka, yang kau benci. Sinkronisasi semacam ini makin tinggi, rohani engkau juga makin mahir. Sinkronisasi kebencian dan kecintaan ini dengan Tuhan makin bersatu, menjadikan engkau makin dewasa, makin sempurna, makin mirip dengan Tuhan kita. Dan engkau bukan melakukan cinta kasih secara paksa. Bukan melakukan kebencian secara tidak rela. Karena engkau betul-betul suka keadilan. Karena engkau betul-betul benci kefasikan. Maka sambil membenci kefasikan ada kesukaan. Sambil mengasihi keadilan ada kesukaan. Saudara-saudara, kalau seorang hakim makin suka keadilan, mungkin makin dia diancam oleh orang-orang yang tidak senang dia. Di situ mungkin dia makin pahit, hidup makin bahaya. Tetapi kalau dia mengerti ayat ini, berarti dia makin menikmati kesukaan meskipun dibunuh. Yesus tidak pernah menangis karena diperlakukan tidak baik. Yesus tidak pernah mengeluh karena dia naik kayu salib. Yesus tidak membalas dendam karena dia berlakukan sebagai orang berdosa. Yesus tidak berkata pada waktu yang paling sulit, dia berkata, ya Bapa, inilah kehendakmu yang indah. Pada waktu dia paku, dia mengatakan, ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Yesus mempunyai sukacita menjalankan kehendak Tuhan berdasarkan dia cinta akan kebenaran, benci kefasikan. Mari kita membersihkan, mengkuduskan, mempersembahkan kebencian yang ada pada kita di dalam tangan Tuhan dan benci sesuai kehendaknya. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menciptakan kita sebagai manusia yang mempunyai intelek, manusia yang mempunyai juga emosi, manusia mempunyai kemauan. Biar hari ini sekali lagi kita dikuduskan, khususnya di dalam kapasitas kemungkinan kita membenci.
Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pengertian, kesadaran, dan hidup mempraktekkan kebencian kepada fasikan, tapi bukan benci kepada siapapun. Biar kita menjadi orang yang mengasihi setiap orang, tapi membenci semua kesalahan. Biar kita dibedakan daripada segala hal yang tidak benar, dan kita kembali kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Semua buka suara. Semua berdoa untuk pengkudusan emosi kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk mengatasi diri kami sendiri. Beri kekuatan kepada kami untuk membenci diri kami sendiri kalau diri kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajarkan kami untuk bukan membenci orang tapi membenci dosa. Bukan membenci saudara tapi membenci kefasikan. Beri kepada kami cinta kepada keadilan sehingga kami boleh melaksanakan semua ini. Oh Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuangkan kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Jadikan kami anak Tuhan yang baik, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dan hidup memiripi, hidup bertumbuh, hidup dewasa, hidup makin mahir dan sehat seperti Yesus Kristus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.